Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Menisari Putri, mahasiswa STK IPP Guru Sukabumi, Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi semester 6. Pada video kali ini saya akan menampilkan kegiatan praktek belajar mengajar atau disebut dengan peer teaching mata pelajaran ekonomi kelas 10. Video ini saya buat guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah micro teaching dosen pengampu Ibu Siska Dwi Yulianti MPD. Kegiatan praktek belajar mengajar atau peer teaching ini merupakan salah satu hasil dari pembuatan perangkat mengajar seperti silabus, RPP, media pembelajaran, serta bahan ajar, dan alat evaluasi pembelajaran. Nah, berikut ini video praktek kegiatan belajar mengajar atau peer teaching mata pelajaran ekonomi kelas 10. Selamat menyaksikan! Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya kalian. Ya Bu, tamunya cantik Bu. Di sini ada yang tidak hadir? Banyak. Ibu absen dulu ya. Siap. Dia dan Serinda? Dia ada? Kemana katanya Maria? Gak tahu Bu, gak ada keterangan. Tapi izin. Erni Apawati, Hadir Bu. Gus Fauzan, Pancawijaya. Panca kemana aja baru kelihatan? Ayo Panca. Ayo Mau masuk? Halo. Banyak problem Bu, banyak kejadian yang Ya Allah. Ibu Haryanti sakit kenapa Ibu? Demam. Demam Bu. Doakan ya semoga cepat sembuh Ibu. Amin. Udah berapa hari katanya? 2 hari ya. Untuk kasih sayang sama Bu. Itu Maria kalian. Maria. Intan Rawani, Hai Bu. Maria Rupa, hadir Bu. Mawar Irfan, dan Intan Supriyanti. Izin Bu. Mana izinnya? Lagi ada acara. Lagi ada acara. Keluarga besar. Enggakis? Izin juga. Izin juga. Banyak yang izin ya sekarang? Iya Bu. Kita Nur Asia, Hadir. Saila Latifah, Sia Maulida. Oke, berarti yang hadir di sini 10 orang ya? 3 orang yang hadir. Apa ini? Bisa nggak Bu? Ada yang bisa bantu Ibu? Bukan bisa. Bentar. Bisa.
Coba ya bisa bantu ibu dengan sebelum pelajaran dimulai, tolong disiapkan tempat duduknya, dirapikan, disiapkan dulu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi waktu dari sama Allah bisa bertatap muka langsung dalam pembelajaran ekonomi. Nah, pada hari ini kemarin kita sudah bahas tentang apa? Tentang apa kemarin? Produksi. Nah, ya Allah, kok pada lupa nggak dibaca itu ya? Coba buka buku paketnya. Ya Bu. Oke. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang bagaimana itu perilaku konsumen. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama, tolong Sinta dihapus komputer. Yang speaker sekarang Xiaomi masih kotor begitu, harus dibersihin dulu ya. Kamu Nah, berbicara tentang perilaku konsumen, menurut kalian konsumen itu apa sih? membeli Bu, Beli, terus apa lagi? Konsumen kaitannya bukan konsumsi. kaitannya dengan kegiatan apa? Konsumsi. Konsumsi. Makan. Ya, itu termasuk ke dalam. Konsumsi. Ya, betul. Maka apalagi kegiatan konsumsi itu menikmati apa sih, Wan? Ikan. Oke, ada lagi yang menambahkan, Ivan? Nah, berkaitan dengan hal itu, kita akan membahas tentang bagaimana konsumen dalam berkonsumsi. Konsumen itu adalah orang yang melakukan konsumsi, sedangkan konsumsi adalah kegiatan yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh konsumen. Nah, tujuan kita mempelajari perilaku konsumen itu yang pertama, tujuan ini yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan bagaimana itu teori perilaku konsumen. Kemudian yang kedua, tujuan kita pada ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan bagaimana itu teori nilai guna. Dan yang terakhir, siswa dapat menyimpulkan tentang hukum Gaussian. Tadi kata kalian konsumen itu Bu adalah konsumsi, kegiatan makan, meminum, terus apa lagi tadi menikmati hasil produksi. Nah, karena dengan hal itu, jadi tujuan konsumen itu pasti untuk memuaskan kebutuhan manusia. Nah, dalam hal ini kita harus mengetahui bagaimana sih teori perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhan manusia itu. Di sini teori perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan yang mereka harapkan.
Jadi teori pro-konsumen itu menjelaskan bagaimana sih kita membelanjakan pendapatan yang kita punya untuk membeli barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam hal ini berarti pendapatan sangat mempengaruhi proses perilaku konsumen. Betul. Jadi makin tinggi pendapatan seseorang, maka akan makin tinggi pula jumlah barang dan jenis yang akan dikonsumsinya. Begitu sebaliknya, makin sedikit barang pendapatan yang kita peroleh, maka akan semakin sedikit pula barang yang kita konsumsi. Contohnya kalau misalkan kita dibeli uang jajan nih 10.000, kita akan dibelikan apa aja misalkan? Gorengan dulu, terus apa lagi? Minum. Oke, lain halnya apabila kita diberi uang tambahan nih sama orang tua 10.000 lagi, kita akan menambah lagi nggak? Iya, menabung ya. Jadi pendapatan seorang itu sangat mempengaruhi bagaimana perilaku konsumen. Nah, hubungannya dengan kredit konsumen, tetapi kan seorang konsumen yang rasional, ketika kita mempunyai uang 60.000, apakah kita akan membelanjakan hanya untuk makan saja? Tidak ya. Kita pastinya akan memenuhi kebutuhan yang lainnya. Seperti apa? Bayar uang misalkan. Ya, jadi ketika kita mempunyai uang misalkan 10.000, kita tidak akan membelanjakan hanya untuk jajan saja. Apalagi kebutuhan kita masih ada, seperti selain makan kita butuh minum. Terus ada kewajiban kita membayar uang kas. Nah, jadi seorang konsumen atau seorang konsumen yang rasional itu dapat berusaha memaksimumkan pendapatan yang mereka peroleh untuk dapat memenuhi barang dan jasa yang mereka inginkan. Jadi sesuai dengan pendapatan yang mereka peroleh. Nah, dan dalam hal itu konsumen itu harus membuat pilihan-pilihan mana sih barang yang mereka butuhkan sesuai dengan manfaatnya atau jenis barangnya. Dalam hal ini membuat pilihan ini dibahas dalam teori nilai guna atau utility. Dalam teori nilai guna utility, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih itu manfaat dari suatu barang, terus bagaimana nilai guna suatu barang, dan bagaimana sih konsep teori nilai guna itu. Oke, menurut kalian manfaat dari dan nilai suatu barang itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab gak? Manfaat barang bisa dikatakan manfaat apabila seperti apa? Contohnya laptop, Bu. Boleh. Ini lebih ke pengertiannya. Suatu barang akan bermanfaat apabila memenuhi kebutuhan kita. Ya kan? Kalau barang tidak dapat memenuhi kebutuhan kita, tidak akan bermanfaat. Nah, jadi manfaat dari suatu barang itu adalah kemampuan dari barang itu untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Dan manfaat suatu barang itu dapat bersifat subjektif, artinya itu bergantung pada orang yang memakainya, atau dapat diukur dengan menggunakan intensitas kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh barang itu. For example begini, buku nih. Nah, buku bermanfaat gak? Sangat bermanfaat ya apabila dapat. Bermanfaat bagi siapa? Bagi kita yang kita. Kalian itu apa? Siapa? Pelajar. Betul. Pelajar ya. Contohnya buku itu sangat bermanfaat bagi seorang pelajar untuk menulis materi pelajaran, membaca materi pelajaran, ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan petani, apakah petani memerlukan buku? Enggak. Tidak ya. Perlu, tapi pasti kurang diperlukan ya. Akan tetapi petani yang lebih memerlukan cangkul, apalagi alat pertanian pacul itu bahasa Sundanya apa ya? Tuh, cangkul, alat bajak sawah, traktor. Jadi manfaat satu barang itu barang dapat dikatakan bermanfaat apabila dia dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, terus manfaat satu barang dapat bersifat subjektif, artinya itu sesuai dengan
orang yang menggunakan barang tersebut. Contohnya seperti tadi buku untuk belajar, terus alat pertanian untuk petani. Bagus. Oke, kita lanjut ya. Udah paham sini? Udah. Nah, sekarang apa? Suatu barang akan terasa manfaatnya apabila bagaimana? Betul, pintar ya Allah. Masya Allah. Pasti rajin membaca di rumahnya. Alhamdulillah. Yang pertama betul tadi sudah diubah bentuknya. Suatu barang akan bermanfaat apabila sudah diubah bentuknya. Contohnya nih, meja. Meja terbuat dari apa? Kayu. Nah, saat meja ya betul, kayu. Betul sehat. Kayu itu kan terbuat dari pohon asalnya, asal dari pohon. Ketika kayu belum diubah jadi meja, apakah manfaatnya terasa? Mungkin hanya untuk bahan bakar saja ya. Tetapi apabila hal tersebut sudah berubah jadi meja, kursi, lemari, maka manfaatnya akan bermanfaat lagi untuk duduk contohnya, terus untuk menyimpan pakaian dan sebagainya. Kemudian suatu barang akan terasa manfaatnya itu apabila yang kedua sudah dipindahkan tempatnya. Ada yang bisa mencontohkan? Contohnya batu, Bu. Batu misalkan bagaimana? Batu dari pegunungan diambil terus dibuat batu bangunan. Betul. Tidak salah lagi kita dalam kelas. Ya, betul tadi. Suatu barang akan terasa manfaatnya apabila barang itu sudah dipindahkan tempatnya. Nah, ketika batu ada di pegunungan, mungkin hanya sebatas simpan aja di gunung gitu ya. Tapi harus sudah disebutkan. Apabila batu tersebut sudah dipindahkan ke tempat pembangunan, maka lebih manfaat. Contohnya untuk membuat jalan, terus untuk membuat rumah, kan batu terbuat dari batu. Rumah terbuat dari batu kan, salah satunya. Ada batu itu materialnya gitu. Kemudian yang ketiga, satu barang akan terasa manfaatnya itu apabila sudah berpindah kepemilikan. Ada yang bisa mencontohkan lagi selain kita? Ada? Tidak ada? Ibu kasih contoh rumah. Maksudnya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Rumah. Kalau asalnya kontrak, terus kita jadi beli, jadi kan beli kita. Betul sekali. Jadi yang tadi jawab akan dapat poin dari ibu ya. Tapi poin atau nilai tambahan. Nah, betul. Suatu barang akan terasa manfaatnya apabila sudah berpindah kepemilikan. Contohnya ke rumah. Misalkan ada perumahan nih. Misalkan kalau rumah itu belum dibeli sama kita, mungkin hanya sebatas rumah saja. Nah, apabila kita sudah membelinya, akan terasa manfaatnya gitu untuk berteduh, berkumpul sama keluarga dan sebagainya. Oke, sudah paham semuanya bagaimana itu suatu barang akan bermanfaat? Itu apabila yang pertama Sudah berubah bentuknya. Yang kedua sudah pindah tempatnya. Tiga Sudah pindah kepemilikan. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Tadi dalam cerita di mana itu kita akan bahas mengenai nilai guna suatu barang. Tadi kita membahas tentang manfaat suatu barang. Sekarang bagaimana sih nilai guna suatu barang itu? Nah, nilai guna barang itu dapat diartikan menjadi dua. Ada nilai pakai, ada nilai tukar. Ada yang bisa menjelaskan nilai pakai itu seperti apa? Nilai pakai gimana? Betul, yang dapat. Jadi nilai pakai itu adalah kemampuan suatu barang dalam memenuhi kebutuhan manusia atau sehari-hari bisa jadi. Dan nilai pakai itu juga dibagi menjadi dua. Ada nilai pakai objektif dan ada nilai pakai subjektif. Nilai pakai objektif, ada yang bisa menjelaskan? Objektif. Ada? Cerita ada? Jadi nilai pakai objektif ini adalah kemampuan satu barang dilihat dari sudut pandang barang tersebut.
seperti tadi, misalkan pakaian untuk pakaian untuk aurat kita, perhiasan, apalagi nilai pakai HP. Nah, sedangkan nilai pakai subjektif itu adalah kemampuan suatu barang berdasarkan yang menggunakan barang tersebut. Seperti tadi, buku akan bermanfaat, akan lebih bernilai tinggi apabila dilihat dari sudut pandang seorang pelajar. Dan begitu pun tadi alat tani akan bermanfaat bila dilihat dari seorang tani. Kemudian nilai suatu barang itu dapat disebut juga dengan nilai tukar. Nilai tukar itu adalah, ada yang bisa dijelaskan lagi? Tukar uang, bisa jadi Kemampuan orang yang dapat dipercaya. begitu. Ya, nilai tukar itu kemampuan suatu barang dalam penukaran, dalam bentuk ditukar lagi dengan barang lain. Nilai tukar objektif, nilai tukar juga dibagi dua, dan nilai tukar objektif dan ada juga nilai tukar subjektif. Dan nilai tukar objektif itu seperti misalnya tadi barang kayu kan bisa menjadi tas, jadi bisa disebut dengan nilai tukar objektif. Kemudian nilai tukar subjektif itu contohnya tadi uang atau Maria. Misalkan harga handphone Maria berapa, Pak? Murah, Bu. Jangan main handphonenya di kelas ya. Iya. Berapa, Maria? 1 juta, Bu. Betul. Uang 1 juta nih. Betul. Uang 1 juta dapat ditukarkan dengan handphone. Handphone apa mereknya, Maria? Oppo. Jadi Pak, bagaimana suatu barang dapat ditukarkan dengan barang lainnya? Oke. Sekarang bagaimana sih konsep dari teori nilai guna itu? Ada 2 konsep teori nilai guna. Yang pertama ada kegunaan total atau total utility. Aduh, siapa itu? Terus ada yang bisa bantu itu pulang balik. Siapa yang mau? Silakan ya. Konsep teori nilai guna. Ada kegunaan itu Jadi ini dulu pengertian titik. ada kegunaan total atau total utility, yaitu total kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kemudian ada kegunaan marginal atau marginal utility, yaitu penambahan kepuasan yang diperoleh dari penambahan barang atau jasa yang dikonsumsi. Terima kasih Tia. Nah, jadi konsep teori nilai itu dibagi menjadi 2. Ada konsep kegunaan total dan konsep kegunaan marginal. Nah, konsep kegunaan total itu adalah total kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Maksudnya adalah tingkat bagaimana konsep ini menjelaskan bagaimana tingkat kepuasan seorang dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kemudian ada konsep kegunaan marginal. Nah, konsep kegunaan marginal ini membahas mengenai bagaimana penambahan kepuasan yang diperoleh dari penambahan barang dan jasa yang kita konsumsi. Nah, untuk lebih jelasnya, ini berhubungan dengan bagaimana pemenuhan kebutuhan manusia. Di sini Ibu akan menampilkan tentang penggosen. Ada yang tahu ini siapa? Gosen. Nama panjangnya siapa? Gosen. Nah, betul. Ini adalah seorang ahli ekonom yang berasal dari Jerman yang menyelidiki bagaimana caranya pemuas kebutuhan manusia itu terhadap barang dan jasa. Nah, si Gosen ini menyelidiki bagaimana sih barang dan jasa itu dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, hasil penyelidikan ini Gosen timbullah hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Pertama ada hukum Gosen 1. Tolong bantu Ibu ya. Maria, baca. Hukum Gosen 1 berbunyi, jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus ditambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi kepuasan marginal akan semakin berkurang bahkan bila konsumsi terus dilakukan, pada akhirnya tambahan kepuasan yang diperoleh menjadi berkurang.
Ada yang bisa menjelaskan? Intan, Bu. Jadi begini ya. Jadi kata hukum Gaussian satu ini mula-mula ketika kita mengerti satu barang, misalkan kita minum. Mula-mula misalkan ini. Jadi konsep dari hukum Gaussian satu ini, ketika kita mengerti satu barang secara terus-menerus, awal mulanya itu akan meningkat, kepuasan kita akan terasa nikmat, dan tapi lama-kelamaan akan menurun. Nah, Ibu lebih contohkan lagi ya biar kalian paham. Nah, misalkan gini, ketika kita sudah berolahraga, biasanya kita butuh apa? Minum. Haus, betul. Nah, pasti kita apa ini bawa? Contohnya ini es ya, air es. Pada gelas pertama, maka tingkat kepuasan itu akan terasa nikmat. Secara kan kita haus habis olahraga capek, berkeringat, terus minum es, mantap kan? Segar banget. Kemudian karena kita masih haus, kita menambah lagi 1 gelas es tersebut, maka kita akan merasa kenyang, cukup ya. Tetapi, nah, hukum Gaussian ini menjelaskan ketika kita menambah lagi satu barang, maka kita akan merasa apa? Mual. Terus ketika nambah lagi 1 gelas, kita akan merasa mati. Jadi gitu. Hukum Gaussian ini menjelaskan ketika kita mengonsumsi satu barang secara terus-menerus, awalnya kita akan merasa nikmat. Seperti tadi, kita awal mulanya haus nih, minum es, pasti terasa enak, segar. Terus gelas kedua kita merasa kenyang, cukuplah kita udah olahraga minum 2 es gitu ya. Terus ketika ditambah lagi, aduh udah gak kuat di perut, dan jadi terasa mual. Kemudian ditambah lagi terus menerus, nanti akan malah muntah. Jadi ketika kita mengkonsumsi satu barang terus menerus tanpa ada jedanya, maka akan manfaat itu akan berkurang. Nah, setelah di sini ini dapat tadi kegiatan kita minum 1 gelas es dapat kita lihat dari tabel kepuasan total dan marginal. Nah, ketika kita minum gelas es, nilai totalnya bertambah 10. Nah, nilai marginal juga bertambah 10. Kemudian ketika kita minum gelas kedua, tadi nilai totalnya kepuasan kita akan bertambah lagi. Jadi kita merasa kenyang, cukup. Maka nilai juga bertambah 17. Jadi 10 ke 17 berapa? 7. Jadi nilai marginalnya 7. Kemudian begitu pun seterusnya. Nah, Bu, kenapa ini di gelas pertama kok nilai marginalnya 0? Kenapa? Tadi kata hukum Gaussian 1, semakin kita terus menerus mengkonsumsi barang, maka akan semakin turun juga nilai nilainya. Gitu. Malah nanti kita akan muntah, jadi nilai kepuasan itu akan terus menerus bahkan menjadi negatif. Paham sampai di sini? Ya. Ini tingkat gambar kurvanya. Sampai dilihat, awalnya kita merasakan kepuasan yang tinggi, lama-lama kita akan menurun. Oke, sekarang hukum Gaussian 2. Ada yang mau membantu Ibu lagi? Tolong bacakan. Coba baca dari belakang. Bacain itu. Hukum Gaussian 2. Hukum Gaussian 2 berbunyi, manusia senantiasa berusaha memuaskan bermacam-macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Oke, menurut hukum Gaussian 2 katanya manusia senantiasa berusaha memuaskan bermacam-macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Misalkan seperti ini. Jadi karena kebutuhan manusia itu banyak, sedangkan ketika kebutuhan manusia semakin banyak, tetapi sumber daya alam yang menipis atau berkurang. Dalam hal ini, hukum Gaussian ini menyimpulkan bahwa manusia itu harus dapat memaksimalkan pendapatan yang diperolehnya itu untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti ketika kita diberi uang 20.000 oleh
Ibu misalkan. Apa yang akan kita belikan? Baksonya. Kebutuhan kita agar kebutuhan kita itu terpenuhi. Apa ya? Jajan, betul. Apalagi Beli pulsa. Ongkos pulang. betul. Beli sabun. Oke, betul. Jadi ketika kita mempunyai, jadi pembahasan dua ini menjelaskan bagaimana sih manusia itu memaksimumkan pendapatannya, memaksimumkan kepuasannya itu untuk agar sama gitu. Misalkan ketika kita mempunyai uang 20.000, maka kita juga harus menyamaratakan kebutuhan yang kita butuhkan. Jangan sampai ketika uang 20.000 itu hanya habis untuk makan saja. Jadi hukum bosan itu menyebutkan manusia itu berusaha memuaskan macam-macam kebutuhannya sampai pada tingkat identitas yang sama. Seperti tadi, misalkan kita mempunyai uang 20.000. Uang 20.000 ini diberikan yang pertama makan seharga 10.000. Yang kedua ongkos pulang tadi seharga 4.000. Kemudian beli buku seharga 6.000. Nah, jadi tingkat kepuasan kita pun sama rata sesuai dengan kebutuhannya. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Mungkin hanya itu anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Paham? Masih semangat gak nih? Semangat. Kok gak semangat gitu sih ekspresinya? Mau semangat gak? Oh. Sebelum kita lanjut lagi ke kegiatan selanjutnya, kita main game dulu yuk. Ayo. Coba semuanya berdiri. Jadi, agar kita lebih semangat nih, Ibu akan kasih contoh tentang tepuk semangat. Walaupun seperti anak TK, nggak apa ya, yang penting kita semangat ya. Ya. Ketika Ibu tepuk semangat, 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 ya. Ya, Bu. Udah bisa? 1, 2, 3. Ada Bobo. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat? Udah semangat semuanya? Udah duduk? Duduk gak? Gak mau ya? Gak mau? Duduk apa enggak nih? Mau. Ibu ada permainan. Bu. Oke, kita main Saya lagi stres bermain itu. permainan. Oke, jadi permainan gini. Kalian melatih konsentrasi kalian. Kalian bisa berhitung? Bisa. Gimana berhitung? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa bernapas? Bisa. Bernapas? Bernapas? Jadi permainannya itu Ibu akan menggabungkan antara berhitung dan bernapas. Jadi gini, ketika Ibu bilang gini, setiap ada kata genap, maka kalian berubah menjadi bernapas. Setiap ada kata angka genap, diubah menjadi bernapas. Oke. Bernapas atau ngomong bernapas? Bernapas. Lihat, Bu, bernapas ya. Oke, gitu. Kita coba dulu ya. Gini. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai gitu ya. Di depan misalkan Ibu yang tunjuk langsung sebutin nomor 1 misalkan gitu ya. 1, terus 2, terus 3. Bernapas. Udah paham? Ya. Oke. Genap ya? Genap. Setiap ada bilangan genap diganti oleh bernapas. Oke. Kita mulai. Oke. Mulai ya. Latihan dulu sekali lagi, Bu. Lagi. Konsentrasi. Mulai. 1, 2. Setiap ada bilangan genap diganti menjadi Bernapas. Udah paham Sheila? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1.
mulai? Bisa dimulai? 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. 1, 2. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nafas ya. Tapi kan nafas tuh. Mulai lagi. Ini harus benar ya. Benar, oke, benar. 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Mulai ya. Sekarang yang benar dong. Konsen nih. Serius, Bu. Kalau belum benar, Ibu tidak akan lanjutkan. Harus benar dulu semuanya ya. Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. 1, 3, 4. Oke. Udah sampai. Sekarang duduk kembali. Waktunya udah sedikit lagi. Udah semangat semuanya ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok. Tadi dicatat nggak apa yang Ibu bahas? Ada. Nah, sekarang kalian bagi kelompok tiga kelompok, berarti masing-masing berapa orang? Ada 2 dan 3 ya? 2 aja. Ya, ada 2 dan 3. Nah, tadi kita bahas apa aja? Perilaku. Tentang apa tadi? Nggak perhatiin ya. Ada 3 pembahasan. Jadi masing-masing kelompok menyimpulkan pembahasan yang tadi Ibu tadi sampaikan. Yang pertama, kelompok 1 siapa? Ada yang mau kelompok 1? Ini. Sama siapa dia? Ya, sama Intan ya. Maria sama kita kelompok 2. Bella, Sita sama Pacar kelompok 3. Kelompok 1 menyimpulkan atau membahas tentang bagaimana itu dari perilaku konsumen. Akan ditulis. Ya. Kelompok 2 menyimpulkan dari nilai guna. Yang ketiga itu menyimpulkan tentang hukum dosen. Sudah dapat mengerti? Ya, Bu. Terus nanti ditunjuk salah satu temannya untuk mempresentasikan ke depan ya. Iya, Bu. Ibu beri waktu 5 menit. Oke, Bu. Depan maju.
ya. Sekarang kelompok mana yang akan maju pertama? Silakan. Tepuk tangan dong. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini adalah ketika bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya atau didapati ini dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga untuk tercapai kepuasan tertentu. Singkatnya, semakin tinggi pendapatan ataupun gaji yang diterima oleh seseorang, maka semakin banyak juga jumlah barang ataupun jasa yang dia inginkan. Begitupun sebaliknya, ketika pendapatannya ini yang bisa dibilang tidak banyak atau sedikit, maka sedikit pula jumlah barang atau jasa yang dia ingin perolehnya. Mungkin aja itu di bawah. Sekarang siapa dulu? Kelompok berapa? Kelompok 3? Oke, silakan menjelaskan. Jadi saya akan menyimpulkan tentang teori nilai guna atau utility. Yang pertama, ada manfaat dari suatu barang itu. Manfaat dan nilai suatu barang adalah kemampuan dari barang itu untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Contohnya, yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu, buku itu akan lebih bermanfaat dari pandangan seorang pelajar, tetapi akan kurang bermanfaat jika dari sudut pandang petani, karena menurut petani akan lebih bermanfaat cangkul dan buku. Lalu di sini ada nilai guna suatu barang, ada dua, ada nilai pakai dan nilai tukar. Terus ada konsep kegunaan, ada dua juga, yaitu total utility dan marginal utility. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hukum dosen 1 sama hukum dosen 2. Hukum dosen 1, jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara teknis, secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula semakin tinggi. Namun semakin lama kemungkinan kenikmatan tersebut akan semakin menurun, mencapai batas jenuh. Yang kedua, pengusahanya bahwa manusia akan berusaha memenuhi berbagai macam kebutuhan dapat-dapatnya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada anak-anak. Alhamdulillah kalian sepertinya mendengarkan, menyimak dengan baik, sehingga dapat menyimpulkan dengan baik pula sesuai yang Ibu sampaikan. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Jadi kesimpulan materi kali ini yang pertama tadi apa? Teori konsumen itu adalah apa? Gimana tadi? Bagaimana seseorang dengan pendapatannya yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan. Oke. Terus yang kedua ada pembahasan apa tadi? Teori nilai guna. Apa katanya teori guna? Manfaat dan nilai suatu barang adalah kemampuan dari barang itu untuk memenuhi atau memanfaatkan kebutuhan manusia. Yang terakhir itu ada hukum Gosen 1 dan 2. Pernah mau hukum Gosen 1 siapa? Gosen. Oke. Nah, kiranya itu sebelum menutup pembelajaran kali ini ada tugas. Silakan masing-masing difotokopi, minggu depan dikumpulkan. Jangan menyontek atau menghindar dari Google. Harus sesuai dengan yang disampaikan. Oke? Oke. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itu video kegiatan praktek belajar mengajar atau peer teaching atau pelajaran
Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum